Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bertatap muka lewat daring atau online, pembelajaran secara online. Semoga kita semuanya bahagia dan semangat. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan Bapak Guru PPKN akan menyampaikan lanjutan materi bab 3 ya, yaitu materi dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah, kita akan memulai pembahasan materi. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Ada yang A adalah demokrasi parlementer pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada periode ini, terutama periode tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan kabinet parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang sementara 1950, demokrasi parlemen atau demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Akibat diberlakukannya demokrasi parlementer menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya. Tepatnya tanggal 5 Juli tahun 1959, akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya yang pertama pembubaran Badan Konstituante, kalau bahasa sekarang itu jajaran menteri. Kedua, pemberlakuan kembali UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan yang keempat, pembentukan DPHS. Dalam catatan sejarah, ada penyimpangan terhadap demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama, berlakunya demokrasi terpimpin. Yang kedua, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang keempat, kebijakan politik Presiden Soekarno atau Manipolusdek dijadikan GBHN. Yang kelima, Presiden Soekarno membentuk DPR GR.
Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Tritura itu isinya: 1. Meminta pembubaran PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Yang B, Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulannya antara lain adalah mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dalam periode tahun 1966 sampai 1998 terjadi penyimpangan terhadap demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama, Pancasila dijadikan alat politik penguasa. Yang kedua, presiden atau pemerintah bertindak otoriter. Yang ketiga, merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian selanjutnya, demokrasi Pancasila masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini juga disinyalir ada penyelewengan. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan yang melampaui batas. Yang kedua, komunikasi yang tidak beretika atau tidak beradab atau kurang bermoral. Yang ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah nomor 2, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Yang A adalah sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah. Adapun ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, atau Sultan atau Kaisar. Yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen. Yang kelima, kabinet bertanggung jawab pada Parlemen. Selanjutnya, yang B adalah sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pemerintah presidensial terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat kabinet. Yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan
memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2 menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4 pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 6, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Demikian penjelasan materi yang Bapak sampaikan. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak memberikan soal berikut ini. Kalian tulis soalnya dan dijawab, nanti dikirim melalui Google Classroom ataupun pakai aplikasi yang kalian punyai dan disepakati oleh guru kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Nanti untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan, Bapak minta untuk menjawab soal-soal berikut dan bisa dikirim melalui aplikasi yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Terima kasih. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat. Salam PPKN, salam Pancasila, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.